observasi ya? Iya ya Pak. Saya mau tanya sama Pak Pri dulu. Ini kira-kira nanti Pak Pri observasi apa tujuannya? Kalau tujuan observasi ya, kalau nanti anak sudah mengamati gambar, itu kan anak tahu nanti bagaimana apa yang berhubungan dengan pengamatan energi itu bagus. Jadi tujuan Pak Pri, nah besok observasinya tadi anak mengamati gambar bisa menyebutkan tadi tentang dapat memberikan bagaimana cara menghemat energi, tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk penghematan energi tersebut. Kira-kira besok pas Pak Pri observasi apa kira-kira arah pengembangan Pak Pri? Dan hari ini ada yang jelas kita nanti mengarah perkembangan kepada melibatkan anak ya, anak bagaimana juga kita ya simpan lagi sama anak dan bagaimana anak tersebut mensikapi atau memberikan atau menangkap ilmu apa yang kita pelajari bersama-sama atau serang itu bersumber pada murid, guru dan ya semuanya. Jadi kira-kira strateginya yang akan Pak Pri lakukan lah nanti. Kita menggunakan ya pakai alat peraga ya Pak Gus ya. Kita menggunakan alat peraga, terus metodenya yaitu nanti kita akan jawab sama anak bagaimana apa yang perlu ataupun belum diketahui sama anak, barulah kita jelaskan, kita kasih pengertian kepada anak. Oke, ini arah pengembangannya berarti anak paham tentang media melalui media pembelajaran. Ya. Mudah-mudahan Pak Pri nanti observasinya berjalan lancar, baik tercapai semua apa tujuannya. Nah, mungkin itu dulu lah. Jadi selamat kita ketemu lagi nanti Pak Pri. Nanti setelah Pak Pri observasi kita ketemu lagi di saat pasca. Nah, itulah nanti biar kita tahu seperti apa nanti. Ya. Saya juga nanti perlu bimbingannya dari Pak Agus ya. Kita sering bekerjasama untuk bagaimana kita kedepannya lebih baik untuk kemajuan anak-anak. Terima kasih Pak Pri. Iya, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada? Sergio, kenapa? Oh, neneknya meninggal ya Allah. Kita turut berduka cita ya. Nah, pas meninggalnya neneknya Sergio ya pada hari ini, jadi Sergio-nya tidak masuk. Mudah-mudahan selalu bertahan ya keluarganya Sergio ya. Amin. Ya. Coba ketua kelas bimbing doa sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini. Bagaimana? Apa kira-kira? Yang masih ingat? Apa? Ya kan? Nah, menjelaskan, mendengarkan penjelasan dulu. Terus tidak boleh membantu teman. Ya betul. Kita tidak boleh
tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Bapak ini ya, setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi dan sebelum kita berangkat sekolah tadi, kira-kira ada yang bisa cerita nggak tadi apa kegiatan yang dilakukan di rumah sebelum kalian berangkat ke sekolah? Apa? Coba. Ya gila. Sebelum sekolah apa? Mandi. Terus? Ya. Sarapan. Terus apa lagi? Mandi, sarapan. Oh, terus apa? Bersekolah. Minta pamit nggak mau berangkat sekolah? Minta pamit sama orang tua. Betul ya? Kita harus minta izin sama orang tua. Bersalaman kalau mau berangkat sekolah. Pak, Bu, salaman ya, dicium tangannya. Karena kita mohon restu atau doa kepada orang tua. Nah, biar dimudahkan kita dalam belajar. Oke ya? Ya. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini kita yaitu ya. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi dengan benar. Ya. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan pengalaman melakukan kewajiban sebagai anggota keluarga terkait penghematan energi dengan benar. Tiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi menggunakan kata baku dalam kalimat efektif. Ya. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama ketukan dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan kombinasi dengan benar. Oke. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak lihat kalau sini ya, jangan lupa. Oke, ini tujuan kita di sini. Ya. Nah, ini Bapak punya gambar ya. Bapak punya gambar, Bapak tempel. Ya, kalian nanti bisa mengamati kira-kira apa yang berhubungan dengan penghematan energi. Nah, di sini ada gambar. Ya, nih. Kan Bapak punya gambar yang menarik ya. Ini dia. Di sini ya. Ini gambarnya. Aman kan? Oke. Ini juga Bapak tempel aja di sini. Oke. Kita mau belajar tentang menghemat energi atau sumber daya energi, ya. Bagaimana cara menghematnya? Kita amati gambaran di sini. Menghemat energi sesuai dengan pasal berapa? 5, yaitu pasal 5 yang berbunyi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Sila kelima dilambangkan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba diulang. Sila kelima bunyinya apa? Coba yang keras. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Nah, di sini kita harus hemat ya, sesuai dengan sila kelima yang dilambangkan dengan apa? Gambar padi dan apa? Padi dan kapas. Nah, kita tidak boleh hidup boros. Nah, sekarang kita amati gambar berikut. Nah, gambarnya nggak apa-apa ya, jelas, yang penting jelas. Ini gambar apa? Orang sedang tidur. Ada yang nonton TV, ada yang lihat tidur. Ini gambar apa? Orang. Dia sedang tidur. TV-nya karena di belakang dia ya. Tidur. TV-nya di belakang dia. Kenapa ini? Apakah ini mencerminkan hidup boros? Ya tidak. Kenapa? Sambil tidur TV-nya terus apa lagi? Lampu belajar masih hidup. Kita tengok lagi ya radionya masih berbunyi. Terus ada lagi airnya. Nah, ini air. Airnya bagaimana? Masih menyala, mengalir. Kira-kira bagaimana? Sesuai nggak dengan sila kelima Pancasila? Karena semua ini adalah berlaku sifat. Maka dari itu kita mau membahas tentang bagaimana supaya tidak hidup boros. Karena di sini adalah kita semua memerlukan itu secara bersama-sama. Apabila kita hidupnya boros, maka cepat habis. Contohnya air bersih. Kita juga punya persediaan terbatas. Oke, ini dari Bapak. Kemudian ya. Dari gambar ini tadi, ya, gambar ini tadi tentang pemborosan ini, ada yang mau ditanyakan? Coba, ada yang mau tanya? Apa kayak? Nah, bagaimana? Ada pertanyaan satu. Ini menyalakan TV, tidak tertonton, kadang sering asik bermain. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang bisa jawab? Bilang? Boros listrik, betul. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba Kaila jawab, apa kira-kira? Nah, betul. Saat kita sedang bermain, asik main, ternyata lupa tadi, nggak boleh. Saat kita bermain asik sama kawan, lupa di sini, misalnya harus dimatikan dulu televisinya harus dimatikan dulu, baru kita bermain. Ada lagi yang mau tanya? Apa? Nah, ini di sini menyalakan lampu
belajar dan radio. Nah, kira-kira boleh tidak? Tidak. Kira-kira boleh tidak? Jadi harus bagaimana? Nah, harus dimatikan karena kita tidak sendiri memakai energi ini ya, memakai sumber daya alam ini atau sumber daya listrik. Sumber daya listrik kita tidak memakai sendiri, tetapi semua yang hidup di sini yang masih menggunakan listrik. Ada lagi pertanyaan? Ya? Apa Sophia? Nah ini ya, boleh dicatat dulu, mau bertanya itu dicatat dulu boleh. Membiarkan keran air tetap menyala. Padahal kita sedang bermain, tinggal pergi aja. Habis mandi, keran air tinggal pergi. Habis kita cuci tangan, keran air ditinggal pergi. Padahal waktu itu kita keran airnya masih nyala. Ya, keran air masih nyala. Kita tidak bisa main sembarangan. Kenapa? Boros. Pada akhir nanti kita orang tua akan membayarnya lebih banyak lagi. Terus apa? Dan hidupin kipas. Hidupin kipas. Gimana kipasnya? Kita itu udah kasih. Mana? Oh iya, kipasnya nyala. Nah, juga tidak boleh menghidupkan kipas. Sekarang ada kira-kira bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Harus tidak boleh hidup boros. Di situ kita simak buka halaman 162. Ada beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama, apa? Yang pertama, Bermain-mainan yang digunakan energi listrik. nah, bermain-mainan dengan menggunakan energi listrik. Handphone. Pasti itu ya. Bermain-mainan kira-kira bagaimana? Bermain-mainan dengan menggunakan energi listrik. Boros tidak? Nah, Bapak minta sekarang berilah contoh dari sekian tadi yang beberapa ada. Bapak minta 5 contoh yang hidup di situ hidup boros. Silakan kalian tulis, kalian kerjakan dulu. Nanti kita lihat. Silakan. Oke. Kewajiban? Ada yang tahu apa itu kewajiban? Oh, ini kewajiban saya di rumah harus cuci piring. Kewajiban saya harus apa kalian kewajiban? Nah, betul. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Di situ adalah namanya kewajiban. Baik kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ada beberapa macam kewajiban yang harus kita penuhi. Ya. Dari situ masih ada pertanyaan lagi tidak? Ya, kalau tidak, ya Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Kita pelajari pada siang hari ini penghematan energi. Ya, ada lagi? Kegunanya apa? Kalau hemat? Tidak boros, betul. Nah, itu tadi ya kita belajar tentang hemat energi. Jadi kita pada pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan kita mau nyanyi bersama-sama. Kita kira nyanyi apa? Nyanyi Garuda Pancasila, oke? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar negara.
adil, makmur, sentosa, kita di bangsa. Oke, ya pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Para bimbing buat Ya, gerak. Hormat, gerak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, selamat dulu Pak Pri. Ini saya lihat observasinya sudah berjalan lancar. Mungkin adalah sedikit-sedikit yang perlu kita lihat lah nanti hasilnya. Kira-kira boleh Pak Pri kira-kira menyampaikan, mungkin Pak Pri sendiri sudah melakukan observasi, sudah tercapai kira-kira tujuan pembelajaran Pak Pri. Jadi tujuannya kan sudah maksud saya arah perkembangan untuk anak kita itu sudah tercapai gitu. Ya jelas masih ada perlu pembenahan ya Pak Buja. Terutama di dalam anak belajar ini kan kita ada yang sudah mengerti, ada yang belum, ada yang masih perlu bimbingan lagi. Itulah bagus ya. Jadi memang kita harus belajar lagi lebih banyak tentang nanti. Jadi kalau boleh nih kira-kira saya menyampaikan menurut pengamatan saya lah. Ya, gratis. Karena saya lihat kemarin waktu paskanya menyampaikan dari media pembelajaran itu anak yang mengamati gambar berarti supaya anak lebih aktif kan. Iya ya Pak. Ya. Kuncinya mungkin Pak Pri observasi kemarin itu biar anak aktif. Iya. Nah, Betul Pak. Ya. jadi kalau saya lihat alhamdulillah anak sudah aktif. Untuk Pak Pri menyampaikan gambar, tempel, Pak Pri ada tanya jawab itu ada yang menjawab dari pertanyaan temannya juga. Nah, kira-kira yang lebih bagusnya lah menurut Pak Pri ya. Umpamanya kita ingin anak itu lebih aktif lagi, apakah hanya sekedar gambar atau ada yang lain lagi menurut Pak Pri lebih bagus lagi lah. Yang kedepannya Iya, kedepannya. ada ini ya, kita perlu dari situlah kita anak memang betul-betul kita libatkan di situ. Terus bagaimana cara pembuatan alat-alat peraga misalnya kita supaya anak-anak itu nanti di situ misalnya ya alat peraga kayak panel surya misalnya energi itulah di situ anak-anak ya memang belum tahu banyak ya, tetapi kita paling nggak kasih gambaran seperti apa menghemat energi listrik, disitulah kita pakai energi tenaga surya. Kemudian kira-kira saya akan bertanya, Pak Pri sudah mengadakan metodenya itu kan saya lihat pertama ada tanya jawab juga penugasan. Kira-kira untuk lebih bagus lagi ke depan supaya anak aktif, boleh tak kira-kira lagi menurut Pak Pri ke depannya Pak Pri itu
perbaikannya metode apa lagi ya, lebih bagus lagi lah dari itu mungkin menurut ke depan rencana Pak Tri supaya anak aktif. Kalau Metode apa? anak aktif ya nanti kita berubah metodenya dengan cara ya diskusi bagus ya. Bagus sekali. Dengan Jadi kedepannya nanti Pak Pri akan memperbaiki diskusi biar anak-anak lebih aktif. Nah, jadi kapan nih Pak Pri kira-kira mau kedepannya mau memperbaiki tadi Pak Pri bilang lebih bagusnya diskusi. kalau saya Mau mulainya lah kalau besok mungkin atau minggu depan. insya Allah minggu depan bagus Oke, ya. mudah-mudahan saya ada mungkin Pak Pri bisa sama-sama saja sama untuk observasi tak apa-apa. Mungkin mau sama saya, insya Allah saya bantu. Terima Dan kasih untuk banyak. kebaikan juga. Iya, Pak. Kenapa untuk anak-anak juga untuk Pak Pri saya sendiri itu kadang-kadang mungkin ada kurang juga. Pak Pri. Iya, Kita memang. memang harus saling kolaborasi nampaknya. Jadi biar tahu. Kadang sering terlupa. Iya. Jadi Pak Pri sudah nampak kira gambarannya Pak Pri selama observasi dari percakapan kita kira-kira perbaikannya ke depan sudah ada Pak kira-kira. Saya cuma mengucapkan terima kasih Oke, kepada sama-sama, Pak Pri. Sudah kita cari bersama dengan guru kita sama-sama untuk memajukan anak-anak kita dalam belajar. Terima kasih banyak ya Pak Pri. Sama-sama Pak Pri.